Hai, kamu sedang mendengarkan Tipot, bukan Teko ataupun Kendi, tapi Tipot, Teachers Podcast bersama saya, Aprilia Wulansari. Dalam podcast kali ini, saya akan membahas tentang beberapa proses pembelajaran. Dan itu terkait dengan dunia yang makin modern tentunya, dan pandemi yang sedang terjadi. Dan membuat proses pembelajaran juga turut beradaptasi. Proses pembelajaran juga memiliki wajah baru. Beberapa di antaranya adalah online learning, distance learning, dan virtual learning. Dan tentu saja bersama saya telah hadir Nanda yang akan membahas soal perbedaan dari 3 hal yang tadi gue sebutin di atas. Karena Nanda udah ada, gue langsung pakai gue aja nih. Hai Nanda, Hai, apa kabar? baik dong. Seneng banget dengarnya. Nah, tadi kan di depan gue udah jelasin soal gimana proses pembelajaran itu berubah juga ya seiring dengan zamannya makin modern dan juga beradaptasi dengan pandemi. Tapi sebelum itu gue pengen tahu sebenarnya proses pembelajaran sendiri itu apa sih Nan maknanya dari sudut pandang pengajar pastinya. Kalau definisi proses pembelajaran sendiri nih ya, ini adalah transfer informasi antara pengajar ke siswanya atau ke muridnya. Nah, di proses belajar mengajar itu ada yang namanya media, ada yang namanya tools atau peralatan, perlengkapan, dan media itu banyak banget. Apakah kita pakainya media buku bisa, media internet bisa, dan macam-macam gitu loh. Jadi nggak yang terpaku bener-bener belajar mengajar itu harus banget di kelas yang memang ada bangunannya. Kadang-kadang kelasnya itu pun memang juga kelas daring, apalagi kan lagi in banget nih kelas daring kan, Ya, perkara pembelajaran jarak jauh ini, kayak gitu. karena memang kayak pembelajaran daring sekarang itu lagi tren banget terkait juga pandemi dan ini itu. Dan dulu kan mungkin ketika zaman kita masih sekolah ya itu tidak setren kayak sekarang ya, kita masih tatap muka dan lain. Dan gue senang banget tadi proses pembelajaran itu ada terkait dengan tools dan lain-lain. Nah, karena terkait lagi tadi lu udah singgung juga, apa sih itu sebenarnya kayak online learning, distance learning, dan virtual learning? Perbedaan mendasarnya dari 3 hal ini itu seperti apa? Sebenarnya agak overlap kadang-kadang karena 3 hal ini, 3 metode pembelajaran ini juga, kadang-kadang memang yang satu dengan yang lainnya dilaksanakan di tempat dan waktu yang sama gitu loh. Walaupun, nggak sepenuhnya tempatnya sama kadang-kadang. Jadi yang perbedaan mendasarnya buat online learning nih ya, kita mulai dari awal online learning dulu nih ya. Online learning itu bahasa Indonesianya daring, dalam jaringan ya, Oke, daring. pembelajaran daring. Beda dengan PJJ yang biasa digaungkan, belakangan ini. Kalau online learning itu memang spesifik menggunakan fasilitas atau jaringan, internet, makanya dikenalnya dalam jaringan. Nah, ini tuh bisa dengan komunikasi dengan guru ya bisa, tapi bisa juga di lain waktu online learning ini sendiri si siswanya hanya diberikan link untuk video-video, misalkan video YouTube kayak gini, siswanya bisa aja dikasih link untuk video yang perlu mereka simak di tempatnya masing-masing atau di dalam kelasnya itu sendiri. Jadi online learning ini bisa guru dengan siswanya dalam tempat yang sama gitu, berada di tempat yang sama. Kalau misalkan distance learning, siswa dengan gurunya ini berjauhan. Jadi selalu ada jarak di antara kita gitu loh ya Oke, kayak kan. zaman sekarang banget ya, jaga jarak ya. Jaga jarak. Berapa meter? 2 meter. Iya, jangan lupa ya 2 meter ya. Iya, harus 2 meter. Jadi Jangan jauh-jauh. Jangan jauh, jangan deket-deket. jangan deket jauh-jauh gitu ya kan. Nah, Bener-bener. untuk PJJ yang kita belakangan sering dengar ini kan pembelajaran jarak jauh. Ini sebenarnya bahasa Indonesia dari distance learning, gitu. Jadi, distance learning ini bisa daring, bisa luring. Jadi ada distance learning yang memang dalam jaringan atau luar jaringan.
Tapi kebanyakan memang juga, dalam jaringan ya, karena memerlukan komunikasi timbal balik 2 arah antara pengajar dengan siswanya. Jadi distance learning ini pasti ada jarak. Kalau online learning belum tentu ada jarak. Bisa guru dengan siswanya dalam satu ruangan yang sama, nontonin video YouTube yang sama misalkan, itu juga bisa gitu loh. Nah, kalau untuk virtual learning, ini bisa menggunakan software, bisa menggunakan juga, market praga yang memang bersifat, AI, artificial, reality, kok AI jadi AR ya? Oh, AI, artificial intelligence, makanya tadi gue juga bingung, Artificial kenapa nih? intelligence yang software-nya juga mungkin digunakan dalam virtual learning ini. Nah, gue pertama kali, mengenal virtual learning ini sebenarnya ini bukan barang baru, cuman memang karena kita dikondisikan untuk belajar dari rumah sekarang untuk sekolahannya, mmm, ini terbilang baru. Sebenarnya gue bersinggungan dengan virtual learning ini di 2013-an. Nah, kalau untuk training pilot itu biasa ada CBT, computer based training. Jadi memang ada software-nya dan virtual learning ini kurang lebih kayak gitu, instrukturnya bisa ada di tempat itu. Jadi peraganya, bisa kalau kita tahu kan ada iklan tuh banyak tuh Doodly. Nah, doodles Mhm. yang memang elektronik, yang peraga, yang, bisa semacam prezinya ditampilkan, tapi instrukturnya ada di kelas itu, gitu loh. Jadi, virtual learning ini juga kadang-kadang pakai VR goggles itu loh, yang baru banget itu, yang kita juga sebenarnya nggak punya sih, Prel, belum punya ya kan? Jadi kayak simulator gitu nggak sih, Iya, jatuhnya kan? simulasi. Iya, Iya, cuman termasuk dia yang, nempel di kepala doang simulator kan? pilot itu sendiri juga kan, itu bisa termasuk virtual learning sebenarnya, gitu kan. Gue belum masuk ke perangkat simulator, udah disinggung kan, itu juga virtual learning gitu loh, ya kan. Dan, itu sebenarnya virtual learning yang memang sudah ada dari lama, cuman kita nggak nyadar aja kalau itu tuh sebenarnya virtual learning gitu Bener loh. bener. Itu, bisa siswanya juga duduk aja pakai kacamata VR, bisa juga simulasi yang tahu kan yang ada di Dufan sama di Ya, Keongmas, nah itu bener juga bener. virtual learning gitu Kayak di film The sebenarnya. Matrix juga kan? Yes! Nah, Kebanyakan nonton film ya kita. iya. Kayak Bener ya. gitu, kurang lebih bedanya kayak gitu yang mendasar. Oke, jadi sebenarnya tadi bener banget sih di awal kata lo, ini tuh agak overlapping karena sebenarnya dari online learning ini, sebenarnya tuh ada bisa masuk juga ke virtual learning, tapi sebenarnya yang paling beda dari sini adalah distance learning yang kita dengar dengan PJJ ya. Jadi Yes. pembelajaran jarak jauh. Jadi sebenarnya berarti selama ini kita sering salah kaprah soal ketika Mhm. bilang, "Iya nih anak-anak sekarang tuh belajarnya online." Padahal sebenarnya dia anak-anak sekarang itu belajarnya distance learning ya. Yes. Ya, oke. Dan kalau kita ngelihat ini, sudah secanggih apa sih, karena tadi kan lo nyebut sebenarnya simulator itu dari lama kan ada VR, terus gue jadi Mhm. tergelitik, sudah secanggih apa sih sebenarnya virtual learning dalam dunia pendidikan? Maksudnya nggak hanya soal dari dunia pilot sih, tapi maksudnya dari dunia anak-anak, mulai dari kayak anak murid sekolah dasar sampai kayak maksudnya mahasiswa, mereka virtual learning ini yang dari sudut pandang guru apa sih yang udah paling modern banget di dunia sekarang? Kalau sebenarnya udah dari lama, ya itu yang tadi gue sebutin ya, di Oke, Dufan sama di Keongmas itu kan udah dari zaman kita kecil banget gitu loh. oke, bener. Itu pun juga virtual learning, nggak selalu menggunakan komputer, karena itu juga kan proyektor film ya, Ya. eee, itu medianya pun macam-macam gitu. Hanya memang ini metode pengajarannya dengan penampang, astronomi dengan suara yang menceritakan, itu sebenarnya udah lama banget dan kalau kita tilik lagi nih ke belakang, sebenarnya kita udah secanggih itu loh membuat membuat media-media pembelajaran untuk siswa-siswa di sekolahan gitu loh. Kalau untuk, yang sampai ke merasakan,
kayaknya terakhir gue ke Dufan juga kursinya udah goyang-goyang kan, ada semprotan-semprotan air kan. Iya Lo iya ingat iya, gak bener sih? bener Itu bener. kan Yang perang bintang banget. kan? Iya. Bener Kalau bener. kalau diinget-inget lagi sebenarnya ini bukan barang baru sih. Memang hanya karena ini kondisinya lagi pandemi dan kita kayak quote unquote dijeblosin untuk uh, menghadapi keadaan ini, kayaknya ini barang baru banget. Enggak juga, dari kita kecil juga udah ada sebenarnya gitu loh. Bener bener Hanya bener. mungkin investasinya nggak di situ, jadi nggak pernah dikembangkan lebih lanjut. Sebenarnya Bener. potensinya gede banget gitu loh. Iya, Lebih yang kayak bener. gitu. Kalau misalkan, untuk anak-anak gue sendiri, ini gue pribadi ya, ini kan di posisi, oke, gue nggak ada kepastian nih buat nanti tahun ajaran berikutnya apakah akan, mmm, masuk secara offline gitu ya kan, tatap muka atau PJJ kah, ini kan nggak ada kepastian. Akhirnya gue tarik dan memang homeschooling yang gue akan masukin anak ini, dia membekali VR goggles. Gitu loh. Ih, Jadi, super cool sekali ya. super cool banget kan, gue yang, "Oke, cool, I'll take that." Enggak apa, karena gue pengen tahu aja sih, gue belum Mhm pernah mhm. punya masalahnya. Emaknya kepo ya. Tapi ya gimana lagi ya, kalau misalkan kita sebagai guru kadang-kadang kan colongin ilmu dari situ ya. Bener. Itu, bukan gue memanfaatkan anak gue sekolah, cuma gimana juga, eee, di Indonesia kayaknya belum umum gitu loh. Jadi ini bener-bener yang, gue baru pertama kalinya siswa beneran dibekelin sama VR goggles gitu ya kan. Kayak apa, tampilannya itu kan gimana juga walaupun teknologi dari luar, tapi kan kita banyak yang bisa belajar gitu loh ya kan. Setuju banget sih, karena maksud gue kayak yang kita bahas di podcast-podcast kita sebelumnya, bahwa jadi seorang guru itu bukan hanya kita yang memberi pelajaran sih kepada siswa, murid, ataupun anak yang kita ajar, tapi juga kita belajar dari mereka kan. Kan apalagi juga metode pengajaran kan pasti setiap tahun, nggak hanya setiap tahun sih, tiap bulan pasti ada sesuatu yang baru dan setiap yang kita harus belajar dan harus bisa mengerti lagi, dan istilahnya guru-guru sekarang kan harus melek teknologi banget kan. Mhm, Nah, banget. bener banget kan, dan kalau menurut lo ketika lo harus switch dari belajar yang dari tatap muka ke pembelajaran jarak jauh ini, apa sih kelebihan dari kekurangan dari 3 hal ini? Tapi sebenarnya kan kalau online learning itu dengan virtual learning hampir overlap ya, jadi gue mau tahu aja sih kelebihan dari kekurangan dari kayak belajar jarak jauh sama belajar dari tatap muka. Kalau misalkan, lebih ke tantangan kali ya. Tantangan itu lebih yang ke gini loh, gue merasa gue tantangan sendiri saat gue switch dari buku yang memang kertas ke e-book. Aduh, Iya gue kan? langsung merasa tua. Karena kan gini loh, ini kan siswa kita kan biasa kita bekelin sama buku nih, yang tasnya segede-gede gaban yang nggak tahu deh itu berapa kilo itu tas gitu ya kan. Yang bukunya bisa kita coret-coret, itu kan kita kebiasa ya kayak gitu. Dan, siswa yang istilahnya yang mungkin Gen Z yang belakangan ini masih ngerasain buku kertas gitu loh. Tapi kalau kita, eee, di situ tantangannya, kita ngomongin tantangan ya, pembiasaan itu butuh proses pastinya. Terus pembiasaan ke fisik mata itu juga perlu diperhatiin. Gue pribadi buat anak-anak memang gue beliin kacamata yang anti bluray, ya kan. Itu butuh dijaga juga karena kan display ya. Terus selain pembiasaan itu sih tantangannya. Kalau misalkan disciplinary, ya syah, tingkat kedisiplinan mungkin schedule itu kan istilahnya kayak yang kalau nggak bener-bener Zoom meeting kayak begini kan, kadang-kadang nggak bisa ngawasin kan. Nah, itu mungkin tantangannya juga gitu loh. Eee, Deadline itu belum terbiasa. Kalau kita kan di dunia kerja udah kebiasa ya, pokoknya deadline hari ini aja. Mhm. Kalau misalkan siswa kan enggak.
sebegitunya bisa dikasih deadline, kadang-kadang molornya, ya kan? Itu tantangan. Emosi langsung dengernya ya. Wow! Tapi beda jauh kalau misalkan kita ngomongin soal generasi alfa. Oh, oke. Apa Nah, kalau apa generasi alfa perbedaannya? ini kan yang lebih muda daripada generasi Z ya. Kita kan millennials nih, di bawah kita kan Gen Z. Aku baru lahir Nah, tahun 2010 kemarin sih, Kak. oke. Nah, kalau Gen Z itu kan karena transisi juga dari luring ke daring, dari buku yang secara fisik itu buku dengan e-book, electronic book, dan itu berbeda jauh sama generasi alfa. Generasi alfa tuh yang seumuran siswa-siswa kelas 3 SD dan lebih muda, kayak gitu. Dan kalau misalkan generasi alfa yang memang sudah lahir tanpa mengenal ketiadaan internet. Dia sudah lahir di saat internet memang sudah running Nah, gitu loh. Jadi sudah sudah ini ya terbiasa semacam kayak gitu loh. udara yang mereka hirup tuh ada internet kan. Heeh heeh heeh. Itu. Jadi, lebih tantangannya tiap generasi akan beda ya, beda banget gitu loh. Karena kan kita juga perlu adjust juga nih sebenarnya siswanya kayak gimana karakternya. Nah itu yang Betul. kadang-kadang kita lupa sih. Iya sih, bener banget sih, karena kadang kita anggap semua orang itu kayak standarnya kadang kita pakai diri kita sendiri sih, "Gue bisa, lo juga harus bisa dong." Iya nggak sih? Dan bener Iya. banget sih, eee ketika lo ketemu dengan kayak generasi alfa ini kayak, "Aduh kok bisa ya anak-anak kayak gini?" Cuman memang balik lagi, itu adalah tantangan lo sebagai seorang pengajar dan juga your mom gitu kan, yang harus bener-bener kayak, "Oke, ini gue yang harus adjust." Terus tadi lo harus belajar banyak banget lagi yang soal kayak virtual learning, ini itu. Nah, sebenarnya kalau seandainya disuruh milih nih, lo lebih Mhm? suka belajar daring atau belajar tatap muka? Mmm, nggak bisa dipukul rata ya, karena akan Oke, jadi di gray area ya. oke oke. Karena nantinya akan bersinggungan dengan, nih kita ngomong sama siapa nih Mhm, audiensnya, lebih yang kayak gitu. Kalau misalkan, eee, gini, gue suka tergelitik soal orang-orang millennials atau Gen X ya, yang bilang, "Oh, mhm. generasi zaman sekarang tuh begini begini begini." Ah, nah 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 nah. Nah 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 nah. Gue ngerasain banget peralihan dari millennials akhir ke Gen Z di sekolah pilot itu. Itu beda banget. Kalau kita ngomongin, the why-nya, butuh the why, terutama kalau yang, Gen Z dan Alpha ini. Tapi kalau kita mau ngomongin speed, oh, they go speed, like high speed gitu loh. Kayak mereka akan lebih update banget akan informasi dan kita nggak secepat itu, mereka udah dapet duluan, gitu loh. Jadi cross checking data itu menurut gua, lebih enak dengan Gen Z dengan Gen Alpha. Cuman perlu didukung dengan the why-nya mencari informasi itu. Kayak as simple as, why ada AC/DC? Kenapa kita perlu tahu baterai itu AC atau lampu itu DC atau sebaliknya, atau mereka itu AC apa DC ya? Nah, why-nya itu kan kadang-kadang kan, mmm, perlu di-deliver ya, perlu disampaikan gitu. Tapi kalau misalkan kita ngomongin speed, mereka akan lebih cepat mencari info dan kita cross checking data juga akan lebih cepat. Korelasinya adalah kita nggak bisa lagi ngebohongin siswa kita, Bu. Mereka akan langsung buka handphone, buka Google, search engine Good. ya kan, cepet Oke. gitu loh. Bener bener. Itu challenge banget ya buat lo sebagai pengajar karena ketika lo kayak, "Ini tuh kayak gini-gini," terus habis itu dia langsung nunjukin, "Berdasar peraturan kayak gini loh Mbak, bla bla bla," ya kan? Yes, Misalnya heeh. terus kayak, "Oh iya." Terus kan misalnya apalagi kalau dia dari sumber yang sahih dan bener-bener kayak
kalau istilahnya kan itu ilmu eksak banget ya kalau kayak di dunia, penerbangan kan. Jadi kalau misalnya lo kayak berarti lo bener-bener kayak jalan di rambut yang tipis banget nggak sih tiap kali lo ngajar itu? Jadi Mhm, bener-bener lo harus prepare, mhm. bukan hanya murid lo yang prepare ya. Terus gue jadi penasaran, lo punya nggak sih cerita lucu dari ketika mungkin lo sama murid-murid lo atau lo sama anak lo dalam proses pembelajaran, dalam PJJ ini? Gue hampir keselip tadi Eee, bilang online learning. Kalau PJJ apa ya, PJJ itu sebenarnya menuntut orang tua buat menjadi orang tua sih, dan itu pembuktian banget buat, guru pertama itu adalah orang tua sih. Itu bener banget. Dan yang wah ini bonus poin ya, kita kadang-kadang suka dimarahin orang tua ya kan, "Ini anak saya begini-begini, kenapa nilai anak saya begini-begini begini?" Begitu mereka dirumahkan sama Miss Ronces ini, kelihatan kan aslinya yang mereka di sekolahan seperti apa. Wah, ini kelihatan semua di rumah, lebih kayak gitu. It's fun. Jadi kita ngebalikinnya lagi ke orang tua terus bukan maksud jahat ya, cuman kadang-kadang kan kita juga dituntut ya, dari orang tua siswa. Itu kelihatan banget gitu loh aslinya anak itu setelah mereka PJJ sekian lama, ini kan hampir 1,5 tahun ya. Udah lebih kayaknya sih, 1,5 tahun lebih kan? Maret kan ya pas, Heeh, PSBB pertama itu 2020, sekarang tuh bulan Juni, berarti Maret ya udah iya 15 setahun bulan, lebih, heeh. Iya, udah heeh, setahun lebih. jadi bener-bener orang tua tahu sendiri apa yang gurunya omongin di sekolah sebenarnya, kayak gitu. Ya kan? Jadi bener-bener ketika pembelajaran jarak jauh ini, bener-bener itu membuat orang tua tuh tahu dan akhirnya orang tua tuh sadar bahwa ternyata menjadi guru itu bukanlah hal yang mudah, apalagi lo juga sebagai pengajar kan, lo Mhm. otomatis harus ngajarin anak lo, terus istilahnya juga harus istilahnya menjadi double agent lah ya, lo jadi guru, terus lo jadi tetap jadi emaknya anak-anak kan, kayak, ih, terus gue jadi pengen tahu, lo pernah nggak sih kesel pas ngajarin anak lo? Misalnya kayak karena gue dulu waktu kecil, gue diajarin sama kakak gue, karena emak gue kayaknya nyerah sama gue deh, gitu. Jadi Aduh tante, anak berpengakuan loh. Jadi lo pernah gak sih kayak semacam kayak, ih, akhirnya lo kayak, ya udahlah terserah kamu gitu, pernah nggak? Atau malah lo sang adalah tipe ya mama yang sabar dalam PJJ dalam lebih dari setahun ini? Gue sih selalu balikin ya, sama jadwal yang dikasih sekolah. Karena jadwal yang dikasih sekolah itu kadang-kadang tugas-tugasnya itu tugas-tugas yang, oh, luar biasa sekali, membantu Oh. ibu memasak, menyapu ngepel di Ya, rumah, membenahi, menyiangi tanaman, semua gue balikin, semua gue balikin. oke. Apa sih? Jemur baju, Mhm. semua kalau misalkan, "Iya nanti mommy." Nggak bisa, nih ibu guru nyuruhnya begini nih. Gue balikin tugas sekolah gitu ya Iya kan, iya 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 iya. membantu ibu memasak. Gue jahat ya? Enggak Enggak, kan itu itu life menurut skill loh. bener bener, gue setuju, gue baru mau bilang itu life skill dan gue setuju banget dengan orang tua tuh yang membuat anaknya tuh sadar bahwa nanti ketika pas dia gede itu akan sangat berguna banget buat dia ke depannya kan. Karena maksudnya kita nggak tahu mungkin tiba-tiba kan anak kita nggak tahu tiba-tiba dia akan tinggal di luar sendirian atau gimana, dia kan harus bisa istilahnya kayak dia harus bisa menjaga diri dia sendiri untuk bisa menjaga orang lain, ya enggak? Iya, Oh. oh. Tapi gue cukup beruntung sih yang, kemarin ini sekolahan anak-anakku yang sebelumnya ini, memang memberikan tugas itu, gitu loh. Nggak semua sekolah ya, ini akan tergantung sekolahnya masing-masing. Gue merasa beruntung, karena sekolahannya memang ada list-nya. Ada yang masak, mencuci, menjemur, tanaman, nyetrika, itu ada. Per minggu memang berbeda, tinggal gue nge-print aja minggu mana yang gue mau suruh ke anak gue ya kan, "Nih tugas sekolah." Oke oke oke. Nice banget ya, gue senang banget loh, maksud gue kayak pembelajaran jarak jauh ini tuh nggak hanya ngajarin soal anak-anak gimana mereka bisa meraih nilai yang bagus dan tetap belajar hal baru pastinya meskipun di rumah, tapi mereka juga akhirnya bisa lebih aware karena kan rumah adalah tempat mereka tinggal sih. Jadi mereka juga harus istilahnya kayak sense of belonging-nya tuh harus ada sih.
Dan gue juga berharap banget sih kayak sekolah-sekolah lain di Indonesia itu bisa ngikutin sekolah anak lo sih, Nan. Karena terkadang kan gue ngelihat terkadang ada anak-anak pintar tapi semacam kayak dia tuh kehidupan sosialnya misalnya kayak dia tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Kayak nilai-nilai seperti ini sih yang sebenarnya gue sangat seneng banget dengarnya dan gue berharap juga guru-guru di luar sana itu bisa tuh menyadari bahwa sebenarnya anak-anak itu bukan hanya soal nilainya bagus, tapi juga bagaimana mereka bisa menjadi manusia-manusia masa depan yang baik, istilahnya kan. Karena nggak Hmm. guna kalau dia pintar banget, tapi dia kayak tidak bisa berguna buat orang lain ya kan. Aduh kenapa gue jadi ini banget ya, bijak banget ya hari ini ya. Tapi untungnya ini di kurikulum 13 memang sudah ada sih, kan Oke, ada oke, kompetensi inti dan dasarnya itu memang ada breakdown-nya ya. oke. Karena kan thematic learning nih, itu memang sudah ada di kurikulumnya sendiri. Cuman mungkin saat, pembelajaran di sekolah kan waktunya terbatas ya, cuman pagi sampai siang doang. Nah begitu ini sekolah dari rumah, otomatis kan proses pembelajaran itu lebih dari SKS, satuan kreditnya di sekolahan gitu loh. Otomatis bener-bener long life learning gitu loh. Dan memang life skill-nya lebih lebih banyak di sini yang bisa diterapin gitu loh. Gue harap sih ini bukannya gue pengennya semua satu negara jadi homeschooling ya, enggak juga, cuman cuman selalu ada sisi positifnya gitu loh ya kan. Betul. Kapan lagi gue nyuruh anak gue nyapu ngepel ya kan, ngosek kamar mandi, semua itu ada tugasnya dari sekolah. Nyetrika, nyuci, masak kan Iya. istilahnya istilahnya dia bisa tahu lah, karena itu berguna buat dia yang tadi lu juga sebutin di awal kan, dan istilahnya kayak dia bisa masak, bisa nyuci, ini itu, terus dia pinter, nilainya bagus kan, lo jadi orang tua juga happy kan. Siapa sih yang nggak happy anaknya maksudnya bisa melakukan hal-hal yang istilahnya hal yang baik. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast kita, gue penasaran tadi lo sempat sebut di awal kan, anak lo dikasih kayak Google gitu kan, yang buat virtual learning kan. Gue Mhm. pengen tahu itu belajar apa sih pakai VR gitu? Nah, itulah yang gue pengen tahu ya, karena kan, tahun ajaran di Indonesia kan beda ya. Ini kan, gue pure homeschooling-nya memang dari pusatnya. Jadi mereka tuh awal ajaran itu memang September, Oke. gitu. Jadi gue sendiri, kayaknya ini ada jilid 2-nya deh, video yang ini Oke, deh. oke. Gue Kita juga semangat akan banget kita soalnya. akan oprekin lebih lanjut nih. Gue Karena kan judulnya gue kepo, nggak guanya April juga kepo sebenarnya. ember. Gue ntar judulnya di bawah nama gue Tante-Tante Kepo. Oh. Kayaknya gue nanti sertain deh videonya anak gue lagi ikutan flight simulator di sekolah tempat gue kerja kemarin. Oke, oke. Heeh, kayaknya gue kasih deh di ending-nya nanti, biar bisa Iya itu, disatuin. benar. Itu nice banget sih karena kayak nggak semua orang kan pernah lihat dan orang juga pasti penasaran kan seperti apa sih simulator itu dan balik lagi, gue sangat-sangat penasaran dengan virtual learning dari anak-anak sekolah zaman sekarang. Soalnya zaman gue sekolah nggak ada gitu kan. Iya, yang Google, VR Google ya. Iya nggak ada. Terus gue nemunya itu ketika gue main game doang gitu kan atau kita lagi kayak seneng-seneng kayak tadi lo sebut di Dufan seperti itu dan gue sebenarnya pengen tahu banget seperti itu dan istilahnya akhirnya gue jadi tahu dan semua yang denger dan menonton video kita jadi tahu bedanya online learning, distance learning, dan virtual learning. Sampai ngejelimet dah gue sama virtual learning ini kan. Karena sebenarnya penting banget sih biar kedepannya juga orang-orang tidak salah kaprah karena proses pembelajaran itu sangat banyak sekali dan sangat luas sekali dan hampir tidak ada batasnya karena kan proses belajar Yes. mengajar itu bisa terjadi tiap hari dari lo gue belajar terus dari anak-anak lo juga belajar kan jadi istilahnya kayak kayak pedang bermata dua gitulah ya. Iya. Asik. Ya, Oh. dan ya nih kalau kita berdua ngomongannya nggak akan kelar-kelar dan waktunya juga Enggak. dan waktunya juga udah lah ya kita akhiri dulu podcast kita kali ini dan jangan lupa buat semua listener kita dan yang viewer kita kalau kamu pengen ada tema yang soal guru yang kamu pengen dibahas jangan lupa tulis di komentar di channel YouTube kita di bawah dan jangan lupa juga like, comment, dan subscribe. Dan gue Aprilia Wulansari bersama Anda Salawati. kami berdua pamit. Bye-bye.